Hai semua. Seru ya duduknya sama pacarnya ya. Iya. Bener kan pacarnya ya? Atau pacar orang? Pacarnya kan? Jadi inget waktu pacaran ya. Oh iya. Hostnya nganggur, silakan hostnya. Oh iya. Iya kita mulai aja Hostnya dulu udah ya. nganggur. Oke, pertanyaan pertama nih Ko. Dan Cici. Ini langsung pertanyaan. Iya nih. Jadi sapa dulu, basa-basi Tadi gitu. udah sapa. Oh iya oke. Oh iya udah halo Koko. Halo, nah gitu kan enak gitu loh. Nah, naik ke atas langsung tanya kan deg-degan kita loh. Halo Lea. Iya halo. Oke, langsung lanjut lah ya pertanyaannya ya. Biar gak gaji buta ya. Biar kelihatan kerja. Oke. Oke, pertanyaan pertama nih aku mau tanya. Sebenarnya apa sih tujuan pacaran nih Ko, Ci? Langsung berat banget di awal ya. Langsung. Langsung ya. Langsung lah. Oke. Tujuan pacaran, Cisan apa coba Cisan? Emang ya nih cowok-cowok jangan dicontoh ya suka nembak-nembak ini tanpa. Gini. Ini satu prinsip yang teman-teman masih pegang ya. Karena balik lagi fundamental dasar itu akan menentukan nanti bangunannya bertumbuhnya ke arah mana. Jadi kalau fundamentalnya atau dasarnya atau prinsip dasarnya teman-teman miss, maka nanti ke depannya miss. Nah, di sini memang udah kelas dating ya. Tapi selama janur kuning belum berdiri maka masih bisa diperbaiki gitu kan. Kalau selama ini fundamental masih salah, nah kita akan berani sama-sama di sesi dating yang ini. Kalau tadi pertanyaan yang lain adalah tujuan berpacaran apa? Kalau menurut kalian berdua, tujuan berpacaran adalah goalsnya menemukan partner hidup, partner perjuangan yang akan nemenin kita berjuang sampai akhir. Ya, keywordnya adalah menemukan partner perjuangan sampai akhir. Silakan Cisan, elaborate more. Iya, karena gini ya, maksudnya kita tuh punya, kalau kita mau tujuannya pasti pacaran tuh kan mau menikah ya. Tapi itu sebuah pernikahan yang berhasil itu nggak akan dimulai dari kalau pacarannya juga nggak oke. Dan sebenarnya pacarannya pun nggak sehat, nggak oke, itu akan dimulai sebenarnya dari ketika dia single gimana gitu. Jadi kalian nih udah dating nih ya, kalian udah ada di tahap yang kedua nih sebenarnya. Yang mesti benar-benar aware gitu. Makanya tujuannya pacaran kayak tadi kita aja misalnya kebetulan kita kan di brand beauty gitu ya. Misalnya kita tahu ada investor mau invest dan lain sebagainya. Untuk investor mau invest aja tuh mesti panjang, dia pikirin dulu, dia lihat dulu segala macam. Nah, kita bayangin bahwa kita akan invest hidup kita akan spend hidup kita selama 20, 30, 40 tahun sama seseorang. Jadi kita harus tahu benar-benar saat pacaran itu apakah dia benar partner yang tepat untuk kita spend the rest of our life gitu. Jadi emang sepenting itu tuh pacaran sebenarnya tujuannya. Oke, berarti penting banget untuk menemukan partner yang sejalan. Karena ini perjalanan seumur hidup. Oke. Tapi nih aku punya pertanyaan nih. Banyak yang zaman-zaman sekarang ya, banyak anak-anak yang contohnya kuliah, tapi dia belum tahu nih tujuan kuliah itu apa, mau jadi apa, jadi asal pilih jurusan nih. Begitu juga dengan pacaran. Misalnya dia ngelihat temennya, ih udah pada pacaran. Oh ikut-ikut. Iya, gue belum nih gimana dong? Yang mana aja nih nembak gue terima aja lah ya, biar ada FOMO, gitu ya. FOMO ya. Iya, itu gimana Koci menanggapinya nih? Kayak tadi Evan juga share di atas bagus banget gitu ya. Jangan kayak berpacaran itu jangan dalam status kayak lagi orang kelaparan. Jadi kalau kelaparan kan semua aja tuh menarik gitu kan. Jangan buas ya. Iya, jadi buas gitu kan. Jadinya buas. Nah, makanya kalau teman-teman udah terlanjur berpacaran gitu, saran dari kita adalah ada momen di mana teman-teman ngobrol lagi sama pasangannya. Atau kalau misalkan susah ngomong sama pasangannya, minimal evaluasi dulu. Alasan the reason why dari awalnya kita pacaran tuh kenapa? Apakah karena tadi ikut-ikut? Apakah karena FOMO? Atau bisa juga tuh karena cinlok. Ini sering banget. Karena kuliah bareng. Kamu bayangin tiap pagi ketemu. Ya kan? Tiap hari bajunya misalnya yang cowok nih. Tiap hari bajunya beda-beda. Kemarin warna purple with a touch of pink gitu kan. Besoknya warna kaki with a touch of peach gitu kan. Wah setiap hari memuka. Kamu bayangin ketemu setiap hari. Parfumnya beda-beda. Kadang wangi kayu. Besoknya kayu kebakar. Besoknya kayu lapuk. Besoknya beneran. Kok serem ya. Pokoknya macam-macam gitu kan. Nah ini tuh sering. Kalau kita nggak tahu bahwa saya berpacaran itu untuk menemukan partner perjuangan hidup sampai akhir, maka nanti ya gitu jadi sembarangan, nggak ada filternya, nggak ada lihat dalam-dalamnya sebelum memutuskan,
gitu. Dan kalau tujuannya udah salah, biasanya ngejalaninnya juga untuk hal-hal yang salah gitu. Contohnya kayak tadi yang kamu bilangnya supaya ada gandengan aja lah gitu, mengisi kekosongan hidup gitu ya. Ujung-ujungnya apa? Ya terus aja supaya waktu di-spend gitu aja lah sama pacar gitu. Tapi ketika kita memang tahu nih, ketika kita pacaran ini waktu dan tahapan yang sangat penting sebelum kita misalnya nanti masuk ke pernikahan gitu. Makanya kita akan ngejalaninnya juga beda tuh Lea sama orang-orang yang memang belum tahu tujuannya gitu. Jadi sayang banget sebenarnya kalau waktu hidup kamu, emosi kamu dan lain sebagainya itu di-spend buat waktu pacaran yang sebenarnya nggak tahu, yang tujuannya nggak jelas atau yang tujuannya salah gitu. Jadi jangan dipikir kalau pacaran udahlah cuma yang penting happy, yang penting seneng dan lain sebagainya gitu. Karena pacaran itu kan kita spend waktu bareng. Banyak value yang kita share, banyak kebiasaan-kebiasaan yang kita share. Ada hal-hal positif yang di-share. Tapi jangan lupa bisa ada juga hal-hal negatif loh yang ke-share saat kita pacaran gitu ya. Banyak banget yang pacaran kayak gonta-ganti segala macam meninggalkan banyak luka dan akhirnya dibawa ke hubungan pernikahan. Iya, atau hubungan berikutnya dan itu sayang banget gitu. Jadi makanya we encourage you untuk pikirin lagi gitu. Apa sih tujuan kita pacaran sehingga nanti kamu sama pasangan kamu sama-sama tahu dan sama-sama bisa menjalaninya dengan conscious gitu ya. Makan aja sekarang kita conscious dong. Kita pikir nih yang ada di ini kita kira-kira efeknya apa kolesterolnya berapa? Yes gitu ya. Karbonnya berapa? Kira-kira nambah berat badan berapa segala macam gitu ya. Masa untuk pacaran kita nggak se-conscious itu gitu. Jadi harus dalam keadaan sadar, walaupun cinta itu dibilang buta ya, tapi jangan buta banget gitu. Jadi harus benar-benar dipikirin dalam keadaan sadar dan dua-duanya yang tadi Koreza bilang ngobrol aja gitu loh. Kalau sekarang kan ini teman-teman udah bawa pasangan gitu ya beberapa, ngobrol aja, kita tuh pacaran gimana sih? Menurut kamu gimana? Kamu apa sih value yang dalam hidup tuh penting buat kamu? Apa sih yang aku bisa support kamu supaya kamu misalnya sampai ke tujuan itu, ke purpose itu gitu. Apalagi purpose yang juga rohani ya, jangan cuma purpose yang di bumi gitu. Aku pengen nih Tuhan pakai, aku pengen loh lebih mengasihi Tuhan, aku pengen loh karakter aku yang jelek-jelek ini tuh hilang dan lain sebagainya gitu. Aku pengen terus dibarui gitu. Dengan kita share hal-hal seperti itu, kita akan jadi seperjuangan sama pasangan kita. Dan sebenarnya ke next pertanyaan nanti ya kalau misalnya dibahas, kalau seandainya ternyata beda gitu ya dipikirkan lagi sebenarnya apakah mau terus jalan atau enggak, karena jangan buru-buru ke situ dulu. Iya ya udah. Jangan suruh kita keep dulu ya, kita keep dulu. Jangan di-spoil dulu. Jangan di-spill dulu dong kakak. Oke. Berarti tujuan itu penting banget kan dalam hal pacaran ya. How about pacaran yang tujuannya cuma buat seneng-seneng? Misalnya buat teman hangout, teman gandengan kondangan, apalagi teman mabar ya, teman push rank, teman main PUBG biar chicken dinner gitu ya. How about that? Enggak kan? Apa sih? Gue udah tua ya. Tahunya Candy Crush gitu. Candy Crush bisa main bareng ya? Candy Crush yang tling-tling ya. Mereka nggak tahu Candy Crush. Nggak tahu Candy Crush, tahunya soliter. Makin tua lagi. Kak Erik ketawa. Erik tahu soliter. Oke. Gimana tadi pacaran yang tujuannya untuk itu? Cuma buat have fun, buat jalan-jalan, hangout atau buat gandengan buat kondangan. Ya, kalau menurut kita sih itu jangan distatusin sebagai pacaran, teman deket aja dulu gitu. Maksudnya kenapa harus distatusin jadi pacaran? Karena balik lagi pacaran itu it's next level of commitment setelah teman dekat gitu, bahwa balik lagi ya tadi tujuan berpacaran teman-teman adalah menemukan to find out, mencari tahu pasangan hidup gitu kan. Ini dilakukan pada saat proses pacaran. Jadi kalau misalnya proses pacarannya tidak dilakukan untuk memfilter si partner hidup ini, yang statusnya bukan pacaran, jadi teman dekat aja. Nah ini jadi pertanyaan sebenarnya, apa sih? Kenapa kamu buru-buru mau menstatuskan hubungan kamu jadi pacaran? Ya ini jadi pertanyaan teman-teman. Kenapa nggak jadi teman dekat aja dulu gitu? Kenapa harus disebut pacar? Kadang-kadang ini bicara soal pengakuan aja. Kadang-kadang gitu, kan saya pernah muda juga, kan saya nggak mungkin tiba-tiba langsung umur sekian gitu kan. Status, jadi misalkan kenapa pacaran? Supaya levelnya tuh di komunitas tuh beda. Wih udah punya gandengan sekarang, udah beda. Kemana-mana dia mah ada gandengannya, nggak kayak lu masih jomblo gitu kan. Nah ini makanya kadang-kadang teman-teman kalau punya komunitas, jangan ledekin mana tadi MC-nya Boy itu. Jangan ledekin yang masih single gitu ya.
Karena nih kadang-kadang kita nggak sadar ya, kita ngeledekin yang masih single gitu ya. Wah, lu masih jomblo gitu kan. Ini jadi pressure ke mereka. Ya, jadi satu pressure dan akhirnya kita sama aja dorong mereka ke jurang dan push mereka untuk buru-buru lu cari pacar kayak yang tadi Ko Evan bilang gitu ya. Jadi buru-buru akhirnya yang ada aja. Yang ada aja, sisanya mana? Misalnya satu kelas 20, ya 10 cowok 10 cewek, yang 9 cowok udah diambil, sisa 1, ya udah daripada nggak ada jadiin aja gitu. Yang mungkin waktu ngambil keputusan teman-teman tuh nggak pikir panjang, tapi konsekuensinya itu mahal banget teman-teman ya. Ada banyak banget yang harus dikeluarkan, yang dibayar pada saat proses pacaran. Ini belum nikah ya. Pada saat proses pacaran gara-gara waktu memutuskan pacarannya sembarangan, gitu. Sekedar ya karena deket, karena sama-sama main game bareng, apalagi seringkali jadiin berpacaran itu karena gini, karena hatinya butuh diisi. Ya, ini PR banget. Karena dia masih ngerasa ini kosong, nih sepi. Dan jangan lupa ya, pacaran itu bisa jadi source of addiction loh. Kenapa bisa bilang gitu? Karena aku dulu korbannya. Gitu. Iya, aku tuh bisa ada masanya dari SMP, SMA bahkan sampai kuliah gitu ya. Aku pacaran tuh nonstop. Nonstop dalam artian putus jeda dikit nyambung, putus jeda dikit nyambung. Bukan karena aku, kalau gini, aku kalau playboy itu kan kamu godain ya. Gonta-ganti secara sadar, gonta-ganti gitu. Kalau aku enggak, aku pacaran tuh karena pada saat putus itu I'm suffering. Ya, aku suffering. Kenapa suffering? Karena masa-masa waktu pacaran itu hilang. Gitu. Jadi akhirnya aku nyari karena I'm suffering compare waktu aku punya pacar, nangkep gak? Kebayang gak? Gitu ya. Dan akhirnya aku nyarinya, ya udah yang ada aja buat ngisi kekosongan ini. Makanya kalau teman-teman bisa mempertahankan hidup yang, bisa membangun dan mempertahankan hidup yang produktif, hidup yang berkualitas tinggi gitu ya. Teman-teman nggak akan easily bothered, nggak akan gampang diganggu sama aktivitas pacar. Kenapa? Karena lu udah sibuk, ya lu udah produktif. Nah kayak tadi tuh misalkan temen nongkrong, temen mabar, temen kondangan gitu ya. Ya itu dari situ kita udah kebayang aktivitas hidupnya seperti apa. Hari-hari hidupnya diisi seperti apa. Kamu bayangin setiap hari misalkan you spend 6 to 8 hours main game gitu ya. Ya main game terus gitu ya. Ya nggak heran kalau kamu ketemunya di circle situ kan. Dan akhirnya ketemu teman yang sama-sama apa? Yuk sama-sama main game. Circle berarti penting banget kok ya. Betul. Itu akan menentukan. Gitu. Gimana teman-teman pacaran? Boleh tolong ditampilkan slide-nya? Jadi isinya di slide ya. Iya, jangan angkat tangan, isinya di slide. Oke, ya. Scan. Scan, buru. Kita penasaran nih supaya Ngapain bantu kita aja menjawab. nih? Ya, ini kan banyak. Kita di foto banyak yang foto halo. banyak couple cute nih. Kita mau tahu mereka biasa ngapain sih? Ya, bantu kita mengenal kalian ya supaya jawabannya kita juga lebih pas sama kalian. Karena pertanyaannya seru-seru nih. Kayak tadi ada yang bingung deh pertanyaan pertama. Kamu nanya pacaran dari umur berapa sama pacaran berapa tahun? Makanya ada yang jawab 20, 11. Kayaknya itu maksudnya pacaran dari umur berapa deh. Bukan tahun pacarannya. Ya. Berantem. Apa sih? Ini pertanyaannya apa? Kalau pacaran biasa ngapain aja? Oh berantem. Bro. Gak tahu. Duh gak tahu. Lu pacaran sama ini sadar gak sih? Baca Alkitab. Kayaknya gak sadar dia pacaran. Itu pusat sampai meeting. Buset. Boxing. Wih, sehat. Boxing. Makan mulu. Kayak konten di TikTok. Kamu udah makan belum? Bos gitu. Tahu kan konten TikTok yang gitu? Enggak tahu ya, belum nyampe FYP-nya ke kamu ya. Kok berdoa bareng tapi pakai ini ya, emoticon sedih. Berdoa bareng? Hiking, ada baca kitab. Main Valo. Oke, saya agak terlalu tua untuk mengerti apa itu Valo. Gym bareng, hunting resto. Belajar bareng, gereja bareng. Sleep call. Ya Tuhan, pacarannya sleep call. Mat bobo ya, iya kamu juga tidur ya. Pacarannya gimana? Sekalian live ya. Kok ada ngomongin orang lain ya? Oh wow, ini pasti lahir dari komunitas julid ini. KJI, Komunitas Julid Indonesia. PUBG tuh. Main tic-tac-toe masih ada, minum coklat hangat. Widih mantap. Kalau coklat dingin gak pacaran ya? Jadi setiap pacaran minum coklat ya? Ngusir setan. Wow. Agak creepy ya pacarannya ya. Hah? Main gundu. Ih, seru juga ya. Ada yang bagus. Ini yang jawab main gundu, aku mau tanya. Lu bisa jongkok gundu gak? Tahu jongkok gundu gak? Hah? Oke lanjut pertanyaannya masih lanjut. Tukar pikiran, baku hantam.
Ngana oke. baku hantam. Random juga ya jawabannya ya. Iya. Mulai dari yang kudus sampai yang Kurang yang kudus. yang ngusir setan, asik ya juga ya. Oke, kalau kita udah tahu nih jawaban-jawabannya yang random ini ya. Oke, aku mau tanya nih Koko sama Cici. Yo. Menurut Koko sama Cici, apa aja sih yang dilakukan oleh orang yang pacarannya itu sehat? Oke, pacaran sehat. Cisan. Oke, aku seneng nih ada yang bilang deep talk gitu ya. Karena tadi kita ngomongin bahwa kita tujuan pacaran adalah untuk tahu nih dia teman yang layak jadi teman seumur hidup kita atau enggak. Deep talk ini salah satu yang penting menurut kita teman-teman. Jadi jangan kalau pacaran itu cuma nanya, kamu udah makan belum? Kamu pakai baju apa hari ini? Aku mau samaan warna dong sama kamu dan lain sebagainya gitu ya. Atau hal-hal yang ya masih luarnya aja gitu. Gimana kamu happy nggak hari ini? Tapi coba untuk deep talk dan kenal siapa nih pacar kamu yang sebenar-benarnya gitu ya. Karena kan sometimes ya pasti adalah beberapa di sini yang awal mula ketika menjalin hubungan itu kan belum tahu nih tujuan yang benarnya apa gitu ya. Masih mungkin tujuannya salah. Terus gimana cara taunya bahwa ini orang yang benar atau enggak ya? Salah satunya dengan ngobrol sebenarnya. Dengan ngobrol hal-hal yang dalam. Jangan cuma tanya yes or no questions gitu ya. Tapi yang explore dia gitu. Oh tahu kalau dia apa sih yang bikin kamu sedih? Apa sih yang bikin kamu sangat termotivasi? Menurut kamu Tuhan itu pribadi yang seperti apa ya gitu. Hal-hal yang ya mungkin nanyanya gak kayak gitu ya kayak interview banget. Tapi kan kita lagi ngobrol gitu ya. Apakah makna Tuhan buat kamu? Ya gak gitu itu nanti mau masuk STT atau apa gitu itu pertanyaannya. Tapi kalau kita kayak misalnya Ai, aku kan panggil dia Ai gitu ya. Nah, kepanjangan ini ayam. Iya, Ai, aku tuh kayaknya ngalamin misalnya kok kehidupan aku kayak gini ya gitu. Terus menurut kamu aku salah gak ya sama orang tua aku kayak gini misalnya gitu. Itu mungkin kita sekaligus share tapi sekaligus kita juga bisa tahu apa arti orang tua misalnya buat si pacar kita gitu. Apa yang penting buat dia. Apa yang mungkin dia juga jadi cerita, oh orang tua aku juga dulu pernah begini, aku ngerasa terluka atau ngerasa malah hormat banget sama orang tua. Nah dari situ kita bisa explore gitu. Dia nih benar-benar orang yang seperti apa ya? Dia cocok nggak ya gitu? Dia sejalan nggak ya? Dia sehati, sejiwa nggak ya sama kita gitu? Kayaknya kalau kita bakal spend nih puluhan tahun sama dia, kira-kira bisa nggak ya gitu? Dan untuk juga identify red flag ya. Betul. Karena sebenarnya teman-teman kalau misalnya kita banyak gitu ya ada share dari pasangan-pasangan yang sudah menikah, baik yang senang tapi sadly lebih banyak yang ibaratnya menderita trouble gitu. Itu sebenarnya udah bisa didetek dari ketika pacaran teman-teman. Sebenarnya udah ada red flag tapi kita kayak bilang enggak lah gitu. Kita terlalu buta sama cinta kadang atau kita merasa oh nanti juga bisa berubah kok gitu. Tapi sebenarnya lewat ngobrol itu, lewat kejadian-kejadian yang kita bisa explore bareng-bareng, kita bisa tahu sebenarnya gitu loh. Oh sebenarnya udah ada hal-hal yang kita mesti aware nih dari pacar kita. Yang kayaknya itu bisa bahaya ke depannya kalau kita melanjutkan hubungan sama dia misalnya. Atau malah kita malah jadi oh ya kayaknya memang dia nih orangnya. Karena oke, dia berbuat salah tapi dia segitu mencari Tuhan, segitu ternyata waktu dia berbuat salah dia benar-benar kayak menyesal banget. Dia datang ke Tuhan dan lain sebagainya. Itu salah satu modal yang wah bisa banget nih ini jadi pasangan buat kita gitu. Dan hal-hal seperti itu mungkin yang bisa kita spend waktu kita pacaran. Terus mungkin juga berkomunitas. Nah ini kayaknya kesannya aduh ini pasti Koko Cici mau promosiin home gitu ya. Tentulah, pastilah. Jujur aja kita akan promosiin Komsel ya. Oke, tapi kenapa sebenarnya berkomunitas itu penting? Karena ketika kita berkomunitas, kita akan melihat juga si pacar kita ini bagaimana berinteraksi dengan orang lain gitu. Bagaimana dia bisa stay nggak ya dengan orang-orang yang berbeda, dengan mungkin hal-hal yang tidak menyenangkan, hal-hal yang tidak nyaman ketika dia ada di lingkungan baru, ketika ada orang misalnya kita di Komsel kan pasti aja ada mungkin orang-orang yang kayaknya beda nih karakternya sama kita dan lain sebagainya. Dia gimana ya, kita juga gimana gitu. Nah itu bisa ini banget. Jadi jangan kalau pacaran tuh cuma berdua-dua eksklusif gitu ya. Jangan mojok ya. Iya mojok segala macam. Kenapa? Karena kalian jadi eksklusif dan kita kadang tidak bisa melihat diri pasangan kita itu yang
yang sesungguhnya gitu loh, yang organik lah gitu ya kalau kita bilang, maksudnya yang apa ya, yang sebenarnya gitu, benar-benar dia di masyarakat gimana, di teman-teman gimana gitu. Kalau kita cuma berdua doang, pasti dia akan, namanya pacaran ya, kita akan memberikan menampilkan hal-hal yang kayaknya baik gitu loh. Padahal kita lupa ketika nanti udah nikah udah berbeda gitu, yang tadi kalau Evan juga sempat share kan. Ketika nikah cewek-cewek atau cowok-cowok ngerasa ya udahlah dia udah milik gua ini ya nggak usah lah gitu. Jadi keluarlah semuanya gitu. Tapi mungkin dengan kita berkomunitas kita bisa lihat diri pacar kita yang sebenarnya tuh seperti apa gitu. Karena ada interaksi di dalamnya. Mungkin Koko mau tambahin hal apa sih yang... Udah waktunya juga udah ini. Kayaknya kita masuk ke sesi tanya jawab aja kali ya. Boleh kok. Karena biasa banyak yang nanya nih. Oke deh kalau gitu. Terima kasih Ko Reza dan Cisan untuk Belum sharingnya. Kan? Terima kasih dulu terima dong. Kasih, Terima kasih ya Ko Reza dan Cisan atas sharingnya. Selanjutnya kita akan masuk sesi Q&A. Tanya jawab. Boleh tolong ditampilkan pertanyaan yang biasanya sudah masuk? Tuh kalau sesi tentang love teman-teman pada malu nanya langsung. Jadi kita buka ada Slido. Ya, jadi teman-teman bisa bertanya di Slido, nanti kita akan bacain pertanyaannya. Coba bisa berapa pertanyaan ya tim acara mah? Sampai berapa menit lagi Vin? Jam berapa? Oh masih cukup. Oke, masih cukup. Oke. Bisa kirim pertanyaan ke Slido ya. Oke, scan terus nanti tulis pertanyaannya. Ya, silakan di-scan kalau ada yang mau bertanya nih. Lewat Slido teman-teman bisa anonim ya. Jadi teman-teman bisa tanya yang pertanyaan-pertanyaan yang selama ini bahkan pasangan kamu nggak tahu jadi strugglingnya, kamu feel free untuk bertanya di situ. Yang datang sama pacar dan intip-intip pertanyaan pacarnya ya, biar beri ruang buat pacarnya curhat gitu. Kita sehati ya, aku baru mau ngomong kayak gitu. Iya kan, kamu nanya apa gitu. Padahal lagi ngetik pacarku posesif misalkan gitu ya. Ini personal ya, personal. Anonim kok gak ketahuan. Anonim dan personal Abis gitu ini bisa di exit kan, bisa di ini kan pacar Ya. gak tahu ya. Kok udah masuk nih pertanyaan pertama nih. Oh, udah, oke. Oke, aku mau. Ada pertanyaan pertama nih. Sekarang saya memiliki hubungan yang sangat baik. Oke. Tapi hubungan ini berawal dari saya sebagai selingkuhannya. Wow. Agak plot twist. Kalau bahasa Iya, anak sekarang plot twist. ini kayak drakor ya ini ya. Apakah hal ini mempengaruhi hubungan kita ke depan? Silakan. Karena startnya udah salah. Itu startnya salah, pasti ada konsekuensi. Dan ada banyak yang harus diperbaiki. Ya, karena balik lagi selingkuh itu sesuatu yang possible berulang, sangat mungkin berulang gitu. Tapi kalau misalkan yang nanya ini ada di complicated relationship, kalian bisa reach out ya, atau nanti samperin tim panitia untuk kita juga pandu step by stepnya. Karena kadang-kadang kayak gini cukup kompleks gitu ya. Kita nggak tahu hubungan sama yang dulu seperti apa, terus statusnya sekarang ini seperti apa. Tapi yang jelas itu ada banyak cost yang harus dibayar, yang harus diperbaiki. You need to fix it. Terus kemudian ya mungkin ini ya ya kalau misalnya startnya udah awal sih saran kita sih di-cut gitu ya. Saranku akan di-cut. Mungkin di sana deh Mbak. Kebetulan aku juga pernah dikonselingin untuk kasus seperti ini gitu ya. Terus sampai akhirnya mereka sadly putus gitu. Tapi putusnya ya bukan karena, ya putusnya ternyata cowoknya selingkuh lagi gitu. Nah waktu itu ceweknya ngerasa, aduh ini apa gue putus karma ya. Maksudnya gue dulu karena jadiannya selingkuh gitu, terus udah gitu putusnya juga selingkuh, dan itu sangat sangat membayangi dia ketika dia masih berhubungan atau setelah putus gitu ya, itu masih membayangi dia karena kan biar bagaimanapun ada rasa bersalah ya, rasa bersalah gitu terbayang-bayang dan lain sebagainya gitu. Dan ya benar kata Ko Reza, sometimes selingkuh itu sesuatu yang bisa berulang gitu, jadi you have to be aware of it dan benar-benar ya dua-duanya harus tanya banget sama Tuhan dan bertobat benar-benar gitu karena. Dan proses pertobatannya takes time. Yes. Kalau gitu. itu dibawa ke dalam pernikahan, challenge-nya nanti beda lagi. Iya. Cost-nya lebih besar lagi. Iya, jadi PR-nya emang banyak dan berat banget gitu. Iya.
Berarti start itu penting banget dalam hubungan ya. Yes. Kalau udah salah, belakangnya udah bahaya Pasti, deh. Oke. pasti. Oke. Next, pertanyaan kedua. Saya pacaran beda agama. Tapi saya sudah berjanji kepada orang tua dan Tuhan kalau jika sudah serius, saya tidak mau meninggalkan Tuhan. Menurut Koko dan Cici gimana? Oke, ya karena ini kelas dating bukan kelas single ya. Kalau kelas single kan kita masih bisa kasih prevention. Tapi kalau kelas dating memang kalau ini sampai udah terjadi maka yang harus kita bahas adalah what to do nextnya. Tapi yang jelas ini sama startnya udah di titik yang beda. Ya startnya di titik yang beda. Bahkan dua orang ini nggak ada dalam satu track yang sama. Ya mereka tracknya beda. Karena sudut pandang agamanya beda. Bahkan agama yang sama pun ada banyak point of view, banyak sudut pandang. Ya banyak denominasi dan sebagainya. Nah kalau udah ini titik startnya beda. Bukan titik startnya, track larinya tuh beda. Ya udah track larinya beda, kita nggak tahu masing-masing di agamanya tuh seriusnya seperti apa gitu. Jadi udah kompleks. Nanti begitu masuk ke dalam pernikahan ya mungkin salah satu pihak bisa berjanji, aku akan ikut kamu deh. Ya. Tapi balik lagi pas bilang ikut kamu itu, oke, jadi satu track lari, tapi kan jadi titik start tuh udah beda. Yang satu udah misalkan dari kecil dibentuk dengan agama hidupnya, nilai-nilai parenting, nilai-nilai pernikahan itu udah dibentuk sama agamanya. Yang satu baru masuk dari nol jadinya kan. Jadi ini akan fair banget ya antara yang satu jadi ikut turun atau ketahan. Dan ini dibutuhkan komitmen besar banget dari berdua orang ini untuk sama-sama ngejar level kerohanian itu mesti sama. Dan ini costly banget. Costly and takes time. Dan akhirnya yang harusnya teman-teman ini dipanggil jadi warriors. Teman-teman dipanggil untuk melayani Tuhan. Teman-teman dipanggil untuk jawab panggilan Tuhan. Teman-teman akhirnya waktu hidupnya kebuang. Kebuang ngapain? Nungguin si partnernya ikut ngejar larinya. Dan akhirnya waktunya kebuang, tahu-tahu udah happy nggak bisa happy. Tapi balik lagi teman-teman, kita ini di Warrior Project. Di Warrior Project itu tugas dan tanggung jawabnya lebih dari sekedar being a Kristen secara agama. Tapi orang-orang yang beneran hidup dalam kebenaran. Kalau masuk ke dating, kita sih udah pasti, kalau ini single ya kita udah pasti akan bilang it's a no, it's a big no. Ya, tapi kalau udah ini, fix it. Fix itu caranya gimana? Ya, masa putus semua kita jawab. Masa kita harus ini. Omegas di Del. Ya gitu. Ya. Ini aku mungkin mau kasih peragaan. Ayo kita ini tidak direncanakan. Tapi ayo. Wow. Biar inget, biar semua inget. Jarang banget nih istri gue ngajak peragaan ya. Oke, mungkin penjelasannya Koreza tadi intinya kayak gini. Aku udah di sini, dia di situ. Nah, aku tuh harus tarik dia sama hidup aku nih, udah nikah nih ceritanya ya. Aku harus tarik dia gitu. Gue harus ngikutin apa gue harus bertahan? Gak usah, lu bertahan tapi lu dikit-dikit. Nah kan jadinya apa yang terjadi sama kita yang narik. Yang harusnya bisa ke sana. Capek kan? Ya. Malah kita bukannya harusnya gini nih, yang oke yang kayak gini. Ayo. Ini gue ikut lari. Ya, di brief dulu dong, soalnya kan lo mendadak. Oke. Ayo kita lari. Gue larinya sama kecepatannya sama lo. Sama. Gue di sebelah lo nih. Iya. Briefing detail soalnya. Oke. Iya. Gandengan tangan nggak? Nggak usah, boleh lah. Oke. Wih, sadar gila. Harusnya pacaran yang enak itu kayak gitu. Jadi kita benar-benar sama nih tujuannya, Tuhan mau tujuan kita apa gitu. Kita lari bareng-bareng gitu. Dia lari. Kita lari bareng-bareng. Jangan kerjaan kita sama pacaran sama nikah ini kayak gue gitu. gimana nih? Gue harus gimana? Udah lu ikutin iya, gue aja. Ya. Iya, jangan sampai kayak gitu. Ujung-ujungnya kita capek, bahkan kita bisa jadi mundur gitu loh. Karena ketarik gitu. Nah, jangankan ngomong masalah beda agama ya. Ini udah boleh duduk. Ya udah boleh. Jangankan kita ngomong masalah beda agama, beda ya tingkat kerohanian, kecintaan kita sama Tuhan aja bisa segitunya bisa gitu. Jadi PR. Bisa jadi PR dan sayang banget waktu hidup kita gitu. Kalau untuk kelelahan kayak tadi gitu. Jadi dipikirkan lagi. Oke. Tapi aku mau tanya nih, Cici Koko. Aku mau tanya ya. Kalau misalnya Oh iya. Aku mau tanya nih, kalau misalnya pacarannya satu agama, satu gereja, apakah itu menjamin bahwa pacaran akan kudus, akan membawa ke Tuhan? Bagaimana menurut Cici dan Koko? Pertama, levelnya dulu. Levelnya beda-beda. Nggak jamin satu gereja, satu agama satu gereja tuh levelnya sama. Yang satu cuma penghangat bangku gereja. Ya, yang satu actively
terlibat dalam pelayanan, actively berjuang untuk menyenangkan hati Tuhan, ini aja udah beda. Ya. Dan ini pun sebenarnya bisa di fake, bisa ditopengin gitu loh. Kamu bisa terlihat sebagai orang yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Ya, makanya tadi kenapa Cisan bilang waktu pacaran itu gunakan betul-betul untuk nandain flag. Ya, karena waktu pacaran itu kayak yang tadi Cisan bilang, semua itu bisa di make upin, semua itu bisa ditunjukin baik-baik aja. Ya, bisa jadi karena kamu lagi mau attract someone gitu ya, mau impress pasanganmu yang biasanya penyembahan waktu PW nggak pernah angkat tangan, ini mendadak angkat tangan, haleluya. Haleluya gitu. Bisa aja gitu. Bahkan bahasa roh pun juga dia bisa dibikinin gitu. Ini sesuatu yang bayangin kamu berusaha mengimpress seseorang. Nah, makanya waktu pacaran itu dengan bertanya pertanyaan-pertanyaan yang dalam, kamu bisa identify kedalaman seseorang. Bahkan seharusnya itu harus dilakukan sebelum pacaran. Tapi kalau udah pacaran, gunakan masa pacaran kamu untuk identify before kamu sampai satu titik di mana nggak bisa mundur lagi. Mau nggak mau pilihannya cuma satu, nikah. Apalagi kalau keluarga udah terlibat, udah beli cincin tunangan dan sebagainya. Itu udah very very kompleks. Oke, Cici ada yang mau ditambahin? Oke, jadi penting banget nih. Tujuan itu penting banget sebelum memulai suatu hubungan ya. Apalagi kalau misalnya sudah satu agama itu juga nggak menjamin. Gitu. Masih banyak hal-hal lain yang harus diperhatikan. Oke, aku juga mau info. Nggak menjamin bukan berarti terus kemudian ya udah kalau gitu sama yang beda agama juga. Sentil juga nih. Oke, aku juga mau info nih. Kalau misalnya ada yang mau tanya secara live juga, it's okay ya. Silakan angkat tangan aja. Oke, nanti panitia akan kasih mic-nya. Gitu. Oke, next pertanyaan selanjutnya. Gimana respon kita ketika menghadapi pacar yang toksik? Silakan. Toksik itu mungkin kita mesti samain persepsi dulu ya. Yes. Kalau misalnya di biasa pada umumnya masyarakat gitu kan, toksik itu berarti ya misalnya kita tahu berantem melulu nih atau pacarnya materialistis banget gitu misalnya, atau bentak-bentak terus, atau pokoknya ketoksikan lainnya yang bisa orang negatif lah gitu. Kok banyak stoknya. Ya pokoknya kayak gitu ya. Nah ya kalau udah jelas seperti itu ya menghadapinya ya kamu pikirin lagi deh. Pikirin ulang buat apa gitu spend waktu untuk hubungan yang seperti itu. Waktu ya karena pacaran aja gitu. udah berani gitu kan. Gitu. Apalagi pas udah nikah. Ya. Betul. Banyak hal bisa dilakukan lagi ya. Betul. Dan tapi toksik yang sebenarnya juga mungkin gak kelihatan adalah ketika kita gak tambah mengasihi Tuhan, kita gak bertumbuh dalam Tuhan, itu sebenarnya juga toksik. Jadi ada dua toksik. Iya. Toksik yang kamu bisa lihat ya dari perkataannya. Misalkan demen banget ngerendahin pacarnya di depan orang-orang. Atau misalnya demen banget main tangan ke pasangannya. Itu toksik yang bisa kelihatan. Tapi toksik yang gak kalah bahayanya, ya itu tadi toksik yang gak kelihatan. Misalkan saat si pasangannya habitnya itu setiap pagi doa pagi, terus kemudian malam juga misalnya ada saat teduh, tapi mulai digrecokin gitu loh. Pagi-pagi besok kita ini yuk, ngapain sih doa pagi, kamu ini banget sih, Kristen banget sih gitu kan. Hal-hal kayak gitu tuh. Hal-hal kayak gitu yang bukannya malah mendukung pertumbuhan pasangannya, tapi malah menghambat. Yes. Gitu. Itu juga toksik yang pokoknya ketika kita nggak bertumbuh itu udah juga toksik, mesti dipertanyakan gitu. Bener gak nih ya hubungannya gitu. Karena ya sekali lagi kan pacaran, kita kan makan minum aja untuk Tuhan. Kita mau pacaran tuh juga sebenarnya untuk Tuhan gitu. Exactly. Jadi mesti tanya nih Tuhan, bener gak ya aku udah sekian lama nih pacaran berapa tahun gitu. Bener gak selama rentan waktu pacaran aku nih, aku sebenarnya sedang melayani Tuhan gak ya gitu. Pelayanan kan it's not about just jadi WL or segala macam. Tapi kita mulai bilang juga ke Tuhan bahwa Tuhan sebenarnya sekarang nih saat aku menjalani hubungan ini dengan pacar aku juga mau kasih ini sebagai satu persembahan loh buat Tuhan. Yes. Aku mau jaga kekudusan hidup aku mau bikin dia juga semakin mencintai Tuhan gitu. Itu sesuatu yang kayaknya aduh itu rohani banget. Tapi kita harus punya standar yang beda gitu loh. Standar yang tinggi. Iya, jangan taruh standar kita di sini gitu. Taruh standar kita di atas karena kita memang berbeda gitu. Aku sempat ngobrol bilang,
kalau kita nih tahu, kalau kita nih Avengers gitu ya, kita pasti akan cari pasangan partner yang juga, oh ya gue tahu gue harus menyelamatkan dunia gitu. Gue nggak boleh sembarangan cari pacar. Tapi kalau misalnya kita tahu ya kita orang biasa, ya udahlah gue loser apa segala macam, kita juga pasti akan cari pasangan ngasal gitu. Ketika kita tahu value kita di mana, seberapa berharganya kita dan Tuhan tuh bisa pakai kita sampai sejauh apa, kita akan memilih pasangan tuh benar-benar hati-hati karena kita tahu dia yang tadi akan jadi partner gitu. Jadi hati-hatilah sama segala sesuatu yang toksik itu, kamu harus dipikirin benar-benar, jangan buang waktu hidup untuk spend sama hubungan sama orang yang seperti itu. Gitu. Betul banget itu. Nah, berhubungan dengan tema toksik itu, ada yang nanya lagi nih Ci. Kak, kalau marahnya itu diem-dieman sampai berhari-hari, itu apa termasuk hubungan toksik? Ngambek-ngambekan gitu ya? Ya kayak apa ya, kalau ngambek di blok kali ya sebentar ya. Terus itu kalau kangen di unblock lagi gitu ya. Follow, unfollow, bentar blok gitu. Gimana? Yang kita mesti tahu ini umur berapa yang nanya. Ya, kalau yang nanya umur 11-12 tahun ya udah masih bocah gitu kan. Kalau nggak 11 tahun. Ya misalnya. Tadi ada yang 10 tahun. Misalnya. Tapi kalau misalnya ini umur 30-an dan masih kayak gitu ya. Ini balik lagi, ini it's a flag, it's another flag gitu ya. Karena jadi kita itu kan punya prinsip harus 4 dewasa yang kita kejar nih teman-teman. Sebelum memutuskan berpacaran atau menikah, ada 4 dewasa yang harus dikejar. Ya, yang pertama dewasa usia. Kemudian dewasa rohani. Ketiga dewasa mental. Yang keempat dewasa ekonomi atau dewasa finansial. Ini 4 dewasa yang wajib ya, yang wajib. Nah, cuman yang terakhir nih dewasa finansial, pernah ada yang nanya, berarti aku harus punya banyak duit dulu dong sebelum pacaran. Bukan, dewasa finansial itu mampu bertanggung jawab, punya financial literacy yang baik, ngerti ini misalkan duit gajian masuk itu dikemanain? Apa buat beli apa pusreng itu? Beli skin. Pusreng itu sejenis basreng ya, bakso goreng, bukan beda ya? Beda Ya gitu. Saya taunya reng-reng basreng gitu ya. Apakah buat spend ke hal-hal yang tidak berguna gitu? Misalkan udah tahu dia sandwich generation gitu kan, duitnya dihambur-hamburin, terus duit disimpannya misalkan di bawah bantal gitu misalkan. Ya pokoknya financial literacy sama financial responsibility-nya belum terpenuhi, ini harus jadi catatan penting gitu ya. Tapi balik lagi, kalau yang tadi ngambek-ngambekan itu mesti dicek dewasa, berarti ini kan menggambarkan kedewasaan. Kalau misalkan kamu pacaran sama, balik lagi tadi misalkan yang usianya masih di bawah 17 tahun gitu ya, kan ada gitu ya. Ngambek-ngambekannya berantemnya masih kayak gitu. Berantemnya masih berantem yang gak dewasa. Tapi kalau umurnya udah umur dewasa, umur mature, masih begitu gitu. Ya ini jadi catatan. Ya, PR buat kedua-duanya, PR-nya adalah improving cara berantem. Cara berantem itu tuh bisa dipelajari dan bisa diimprove gitu. Nah, masalahnya adalah kalau berantemnya ini udah terlalu sering, bahkan ngomong dikit jadi berantem gitu ya. Ini udah sampai masuk ke level hubungan yang toksik gitu. Ini harus benar-benar duduk bareng or bahkan minta bantuan kakak mentor kah gitu untuk fix dulu, karena jembatannya nih istilahnya jembatan komunikasi udah terlanjur broken ya. Jadi ngomong apa udah langsung persepsinya muncul, oh dia ngajak berantem. Padahal enggak gitu. Nah, ini something yang harus di fix, karena kalau enggak dipaksakan masuk ke dalam pernikahan, balik lagi costly banget. Akan PR banget. Kenapa kita tekankan gini teman-teman? Karena di level-level konseling pernikahan ini hal-hal kayak gini tuh udah jadi terlalu kompleks gitu. Sampai kita juga mau ngurutin istilahnya kayak benang tuh udah terlalu kusut gitu ya. Mau ngurutinnya udah bingung gitu. Makanya kalau misalnya teman-teman dengar di YouTube di Abam gitu ya, Anda bertanya kita menjawab, jawaban-jawaban Pak Eras ya duduk diam di kaki Tuhan, tenang gitu ya. Nanti biar Tuhan yang bekerja. Karena udah nggak bisa yang kayak misalkan udah ceraiin aja gitu. In some context. Ya, tapi kalau misalkan pacaran kan kamu masih bisa oke, ini red flag-nya terlalu banyak, ini nggak sehat, ini karakteristiknya juga nggak mendukung kita untuk lari bareng gitu. Kayaknya nggak bisa dipaksakan. Gitu loh. Iya, dan jangan berharap kalau nanti udah nikah beda lah, pasti akan lebih baik lah.
Itu banyak Banyak yang sekali. suka kegocek gitu. Iya, dan Nanti tambah tua juga berubah lah. Jangan terlalu kasih harapan lah ya, berharap bakal berubah kalau udah ya nikah. itu jangan, malah kadang ketika kita udah menikah itu bener-bener bisa keluar yang lebih dari yang sebelumnya, ya nggak sih? Karena udah ngerasa ya lu bukan orang lain. You are my wife, I'm yours. Lu Udah juga selesai, Lu merasa mau udah kemana selesai lagi? Iya, pertandingannya. lu mau Terima kemana aja, lagi? telan aja gue gitu. gitu. Jadi buat yang sekarang udah sebenarnya ada red flag kayak gitu, bener-bener deh pikirin lagi. Mendingan kalian, oke, ada nih yang bilang juga kayak, aduh tapi pacarannya udah lama, gimana ya, orang tua udah ketemu, udah kayaknya susah deh nanti mulai lagi pacaran yang baru, kayaknya udah ini. Lebih baik kita menyesali 5 atau 6, 7 atau 10 tahun misalnya pacaran daripada menyesali puluhan tahun seumur hidup gitu. Mungkin Koko, Cici boleh kasih contoh nih. Contoh berantem yang dewasa itu emang kayak gimana sih? Diam-diaman itu kan silent treatment istilahnya kalau anak zaman sekarang kan, silent treatment gitu. Itu sesuatu yang tidak membantu pasangannya untuk mengerti gitu loh. Jadi ya emosi kesel boleh ya, tapi know yourself dulu nih, misalkan evaluasi dulu gitu. Misalkan nih berantem, balik lagi berantem itu pasti dua-duanya tuh sama salahnya. Ya, yang satu salah menyampaikan, yang satu salah menerima ataupun sebaliknya. Berantem itu pasti dua-duanya sama-sama ada PR gitu ya. Jadi yang jelas dievaluasi dulu. Tadi saya salah ngomong apa ya? Kata-katanya yang salah apa ya? Apakah tone-nya, apakah nadanya, apa ekspresinya, atau misalkan momennya, timingnya salah dan lain sebagainya. Evaluasi ke dalam. Terus kalau misalnya memang lagi masih diam-diaman, it's okay diam-diaman beberapa saat untuk menenangkan diri. Tapi jangan yang sampai panjang lama gitu, karena ini nggak sehat buat hubungan. Gitu. Jadi di fase-fase awal hubungan kita selalu bilang evaluasi setiap berantemmu tuh harus dievaluasi. Ya, ini di sini ada pasangan yang kita bimbing di sebelum pernikahan. Ya, ada Jesslyn sama Anthony gitu ya. Ingat nggak ya berapa kali kita konseling kan kita bilang kalau kita ketemuan nih, kita selalu nanya. Kemarin kapan terakhir berantem? Gitu ya. Kita nanya gitu, kapan terakhir berantem? Berantemnya tentang apa? Kita bongkar berantemnya bener ya. Ya, ini supaya bukan ini doang self claim. Kita tanya berantemnya karena apa? Apa penyebabnya, triggernya dan sebagainya. Gara-gara kita bongkar proses berantem, jadi tahu, oh, saya tuh begini, dia tuh begini dan sebagainya. Dan akhirnya kalaupun nextnya berantem, nggak berantem untuk isu yang sama, untuk masalah yang sama. Nggak move on gitu loh. Hal sesederhana masalah nentuin makan, setiap hari berantem karena masalah nentuin makan. Sampai kan ada restoran namanya restoran terserah gitu kan. Saking untuk menghadapi banyak pasangan yang sering berantem gitu. Mau makan di mana terserah. Oke, langsung kita jalan ke terserah gitu kan. Ada gitu ya. Tapi balik lagi harusnya tuh berantem yang kita juga improving dan semakin dewasa dan semakin pendek waktu diem-diemannya. Dulu aku sama Cisan awal-awal kita berantem gitu, bisa lama. Ya, bisa kita udah putus waktu pacaran gitu ya. Siapa udah yang ngomong putus tuh? Ya ganti-gantian aja gitu. Tergantung moodnya lagi gimana gitu ya. Tapi udah putus gitu ya. Tapi makin lama ya udah makin dewasa berantem ya gitu. Ya misalkan kesel nih gitu. Ya udah. Habis itu nggak lama ya. Kayak kemarin kita habis berantem. Berantemin Ya, apa ini kok? dua orang keras ini. Kita berantem cukup sering, tapi berantemnya makin canggih gitu ya. Makin advance gitu ya. Kemarin kita berantem. Terus kemarin pokoknya adu kata, pokoknya di WhatsApp gitu. Berantemnya WhatsApp gitu. Sampai tombolnya mungkin ini cap jari semuanya. Ya, tapi terus kemudian beberapa menit kemudian I realize aku melakukan kesalahan duluan. Karena penyebab berantemnya adalah emosiku yang ke-trigger gitu. Aku sadar aku salah gitu. Terus yang aku lakukan adalah ya kemarin kayaknya baru kali itu tuh aku hapus chat-chatku gitu. Maksudnya chat-chat marahnya gitu aku hapus, terus aku bilang sorry for being rude and evil gitu. Maksudnya sorry aku tuh kasar, aku kelewatan gitu. Sorry ya. Terus dia balas dengan gambar hati gitu. Oh gitu. Ya, tapi makin kesini tuh makin cepat, makin dewasa penyelesaiannya dan makin move on gitu. Jadi I know di momen itu kesalahanku apa. Jadi next berantem lagi aku tidak akan melakukan hal yang sama. Mungkin keceplosan atau kejadian masih bisa. Tapi I'm improving, she's improving, we both improving. Nah itu yang benar. Masing-masing improving. Cici San, ada yang mau ditambahkan? Enggak, cukup. Tambahin stiker. Tambahin stiker love ya. Ini salah satu tips kalau misalnya berantem ya. Oh enggak, Stiker love Cici saya. juga balas. I'm sorry juga gitu ya. I'm sorry, terus gambar hati itu apa ya? Udah ya. I love you enggak ada ya? Iya.
view-nya. Sarangnya. Ini ada 3 chat nih, udah lanjut. Oke, pertanyaan selanjutnya ya. Oke, ada yang bertanya, kok kita pacaran tapi nggak diizinin sama orang tua? Gimana ya kok? Terus pas tahu nggak diizinin sama orang tua, kita putus kok. Tapi kita masih jalan bareng kok. Oh, backstreet. Gimana nih kok? Apa yang harus dilakukan ya kok untuk yakinin orang tua tentang pacar? Oke, pertama mungkin cari tahu dulu kenapa sih orang tua tuh nggak, alasannya apa gitu. Yeah. Di-assess dulu. Iya, di-assess gitu. Karena jangan langsung aduh ini orang tua kenapa sih. Kita kadang punya pikiran sendiri gitu. Kita nggak tahu dari sudut pandang orang tua. Tapi be humble enough untuk tahu kenapa sih orang tua nggak ngizinin, kenapa orang tua nggak restuin. Nah dari situ kita akan punya bahan pertimbangan gitu. Oh ternyata begini, kita bisa share ke pacar kita. Oh ternyata mama papaku tuh nggak ngizinin karena A misalnya gitu. Nah itu diomongin bareng, what do you think gitu. Jadi jangan dianggap itu sebagai sebuah masalah yang kayaknya, aduh udah ini jangan banget. Negative thinking dulu sama orang tua ya. Siapa tahu gitu ya. Itu adalah cara Tuhan juga sebenarnya untuk berbicara buat kita gitu. Kadang kita kalau udah cinta, udah pacaran kan udah buta segalanya gitu. Makanya tadi aku bilang kenapa salah satu tips buat yang harus dilakukan saat pacaran yang sehat adalah berkomunitas. Karena kita jadi tahu point of view orang lain di luar kita gitu. Termasuk orang tua kita. Kalau gak setuju tuh kenapa gitu. Siapa tahu memang ada hal-hal yang kita miss gitu. Itu yang kayaknya mesti diomongin dulu, ditanyain sambil kamu bergumul juga sama Tuhan. Karena percayalah sebenarnya orang tua itu juga alat yang dipakai Tuhan gitu loh. Sarana yang dipakai Tuhan untuk ngingetin kita gitu. Jadi jangan langsung say no gitu. Tapi anggap ini jangan-jangan ini sign dari Tuhan gitu. Ya, yang jelas orang tua itu pasti wakil Allah gitu ya. Jadi pesan-pesan dari apa yang Tuhan, bagaimana Tuhan menjaga hidup kita gitu ya. Lewat orang tua perannya besar ya. Ini kita bicara konteksnya orang tua yang mengasihi Allah, mengasihi Tuhan gitu ya. Dan balik lagi insting orang tua itu lebih terasah. Kenapa? Karena mereka secara umur juga hidup lebih lama. Jadi mereka udah ngerasain mungkin pernah ditipu orang, ngerasain orang-orang yang jahat tuh seperti apa. Ngerasain orang-orang yang berbohong sama mereka, ngerasain orang-orang yang mungkin berpotensi merusak pernikahan karena mereka mungkin pernah lihat dari temennya atau mereka pernah dengar dari siapa, mereka lihat dan lain sebagainya. Mungkin kadang-kadang terkesan seolah overthinking gitu ya. Tapi itu malah pagar yang bagus gitu ya, malah pagar yang bagus buat kita dan insting mereka bisa menjaga kita. Ya, tapi balik lagi bukan berarti terus kemudian nggak ada ruang buat ngobrol sama mereka. Ngobrol aja Pak, Ma, kalau boleh tahu kenapa gitu. Ya, kenapa alasannya kok nggak boleh? Ya, apa poin tentang apa supaya aku bisa tahu gitu. Nah, masalahnya teman-teman beberapa orang tua juga nggak punya a good communication skills gitu ya. Kadang-kadang mereka juga sulit mengutarakan, apalagi beberapa culture itu tidak punya habit untuk ngobrol sama anak yang baik. Ya, ini PR gitu, ini PR. Jadi misalkan si mama atau si papa itu udah tahu bahwa ini hubungan ini nggak bisa dilanjutin. Tapi dia susah membahasakan apa yang ada dalam pikirannya ke anaknya. Apalagi teman-teman kebanyakan orang tua itu juga takut loh ngomong sama anaknya. Serius, ya kebanyakan orang tua juga takut. Kenapa? Karena kalau aku ngomong, aku digas gitu ya. Maksudnya langsung dimarahin. Anakku bisa lebih galak dari aku. Beberapa orang tua itu seperti itu. Ya, baik-baiknya kalau hal tertentu aja. Misalkan mah boleh nggak pacaran? Baik, mendadak baik gitu. Tapi kalau sampai orang tua tegas tentang pacar kita gitu, pokoknya enggak gitu ya. Percayalah, itu cara Tuhan menjaga kita. Ya, mungkin sekarang kita belum tahu alasannya gitu ya. Tapi hormati orang tuamu, tunduk dan taat pada orang tuamu itu satu elemen yang penting untuk menjaga hidup kita. Walaupun misalkan aku ini lebih aktif di gereja daripada papa mamaku gitu. Tapi percayalah, Tuhan pakai orang tua kita buat menjaga kita. Jadi mungkin you may call us kolot gitu ya, tapi buat kita mendengarkan orang tua itu penting sekali. Apalagi kalau sama mereka bilang no. Gitu. Dan percayalah masa depanmu tidak akan berakhir begitu orang tua bilang no sama pasangan itu. Kadang-kadang kan suka gitu kan, aduh
nggak boleh sama orang tua. Terus langsung cari dinding, cari semprotan air, menangis. Ya kan kayak drama-drama Korea gitu, nangis di dinding, putar Spotify. Itu drama Korea tahun berapa? Drama Jepang. Ya, jangan jadi overreact, jangan terlalu lebay gitu sama hal-hal seperti itu. Gitu. Oke, pertanyaan selanjutnya ya, Ya. Coach Cici. Aku wanita 27 tahun, kita mau ke jenjang yang serius. Tapi aku belum berani terbuka ke pasanganku kalau aku pernah punya hubungan seks di masa laluku. Oke. Gimana kok? Salah gak aku merasa tidak pantas terhadap pasanganku sekarang karena aku dulu memiliki hubungan dengan mantanku yang toksik? Oke. Cisan. Oke, jadi kalau memang udah serius nih mau menuju jenjang pernikahan, kamu sebenarnya bisa cerita tapi nggak usah detail, bilang aja bahwa aku nih punya masa lalu yang buruk gitu. Dan pokoknya dengan segala aku pernah punya dosa-dosa dan lain sebagainya gitu. Jadi kamu gimana, mau menerima aku atau enggak? Gitu. Jadi akuin aja bahwa oh ya aku memang punya masa lalu yang buruk gitu. Nah itu pun sebenarnya bisa jadi cara untuk melihat gitu. Apakah dia orangnya gitu. Karena sebenarnya kalau seorang benar-benar mencintai dan tulus gitu, dia akan menerima kita gitu. Walaupun ya bukan berarti dia nggak akan struggling ya. Pasti dia juga struggling gitu. Tapi ketika dia benar-benar memang oh gue mau menerima seorang A dengan sebagaimana ini, dia mungkin pernah salah, dia pernah jatuh, tapi gue tahu dia sekarang udah benar-benar bertobat, dia benar-benar wanita yang baik dan lain sebagainya gitu. Dia pasti akan bisa menerima gitu pada akhirnya. Jadi diomongin aja seperti itu. Ya karena kalau misalnya nggak ada keterbukaan nanti kesian juga pasangannya. Pada saat nikah baru ketahuan dan sebagainya. Jadi memang balik lagi, tadi proses pacaran ini penting teman-teman. Jadi jangan anggap sepele proses pacaran. Ya proses pacaran ini tadi selain mengenali flag tapi juga mengetahui cerita-cerita dan lain sebagainya. Karena balik lagi, dia sekarang itu dibentuk sama kisah-kisah di masa lalunya. Ya, kadang-kadang kita sering ketemu misalkan pasangan nih udah nikah teman-teman. Terus kemudian ada satu kasus dan si pasangan ini bingung kenapa kok dia bisa tiba-tiba begini. Ini dia jadi orang yang berbeda banget. Ya, sering kali kata-kata ini terucap kok dia orang yang beda banget. Ini sebenarnya karena karena skip gitu. Ada proses yang terlewat yang sebenarnya flag-flag itu tuh udah ada gitu. Tapi ada proses-proses yang akhirnya terlewat. Kenapa? Karena ternyata pas pacaran nggak pernah diomongin, nggak pernah terbuka, nggak digali, dan akhirnya begitu masuk pernikahan udah terlanjur. Balik lagi fix itu jauh lebih sulit daripada sebelumnya. Dan balik lagi kayak yang tadi Cisan bilang, kenapa kalaupun misalnya terbuka juga harus hati-hati karena nggak semua orang siap menerima itu. Apalagi kalau misalkan sosoknya tuh beda gitu ya dari apa yang selama ini dia kenal. Itu bisa quite shocking. Jadi harus hati-hati. Betul-betul momennya juga mesti pas, cara penyampaiannya juga mesti pas. Tapi buat yang nanya, kalau misalnya memang kamu ada di ruangan ini, kamu bisa reach out. Nanti kan kita juga ada nomor kontaknya gitu. Nanti teman-teman bisa reach out. If you need any help, we are here to help you. Teman-teman gak sendiri. Dan aku rasa bukan cuma dia yang punya banyak isu, punya banyak masalah dalam hubungannya. Kalau teman-teman di sini ada yang struggling dengan hal-hal seperti itu, you are not alone. Teman-teman ada di tempat yang pas. Feel free untuk reach us, nanti tim Warrior juga akan kasih tahu gimana caranya untuk bisa reach ke para konselor-konselor dan mentor untuk bantu kalian, gitu ya. Tapi untuk add gitu ya bahwa future kamu bukan berarti berakhir, kamu masih diberi hari, masih ada kesempatan buat kamu untuk berubah, gitu ya. Tapi you need a friend untuk dampingin kamu, gitu ya. Yes, oke, berarti keterbukaan penting banget dalam suatu hubungan ya kok ya. Yes. Oke, last question nih. Oke. Apakah kita harus menerima kekurangan pasangan kita atau berusaha untuk memperbaiki atau mungkin mengakhiri? Apabila sudah menikah dan andai kata pasangan selingkuh, apakah harusnya dimaafkan atau pisah? Lalu gimana cara nentuin kapan melepaskan kasih dan pengampunan dan jadi bijak untuk melepas hubungan yang emang gak bisa dilanjutin? Oke, ini berarti statusnya sudah menikah? Kemungkinan. Apabila sudah menikah. Oh, oke. Sorry tadi di awalnya pertanyaan. Apakah kita harus menerima kekurangan pasangan kita atau berusaha? Setiap orang pasti punya kekurangan. Ini dasarnya ya teman-teman. Setiap orang pasti punya kekurangan. Tapi pertanyaan keduanya, apakah kekurangan itu harus kita terima? Tergantung. Kekurangannya apa?
dan seberapa kurang gitu ya. Karena ada hal lain, contoh misalkan, ya kalau kamu pacaran sama orang umur 21, 22 tahun, bukan anak sultan gitu ya, pasti, apalagi dia sandwich generation, pasti ada kekurangan ekonomi, pasti. Ya ekonominya pasti beda sama yang background keluarganya memang jauh lebih kaya. Ya ini pasti, tapi bukan berarti, oh dia kurang duit gitu ya, putusin. Yang mesti kamu lihat adalah seberapa bertanggung jawab dia, ya, seberapa dia bisa membangun kualitas dirinya supaya nanti misalkan di pekerjaan dia bisa jenjang karirnya baik. Terus misalnya dia lagi usaha, seberapa gigihnya dia membangun usaha. Dari hal-hal itulah kita bisa lihat seberapa tanggung jawabnya dia. Kekurangan masih ada, tapi seberapa dia serius menyadari dan bertanggung jawab untuk mengubah kekurangan itu juga poin penting yang perlu diperhatikan. Tapi beberapa kekurangan ya perlu kita soroti lebih ya, misalkan kurang disiplin mencari Tuhan gitu ya. Ya, ini mesti kita lihat. Ini orangnya bisa naik turun nih ya. Kadang serius, kadang-kadang benar-benar bisa nggak serius, bisa hilang gitu ya. Ini kekurangan yang mesti kita tanyakan, kita mesti cek. Ini orang serius nggak mencari Tuhan ya. Karena kalau enggak, PR-nya ke depannya gitu. Kamu akan dapat hubungan yang naik turun bahkan cenderung turun. Iya, kurang sabar, kurang bisa mengendalikan nafsu ya. Nah, itu juga dicek tuh. Yes, betul. Kayak gitu-gitu. Jadi jangan dipikir, ini mungkin karena dia terlalu sayang sama aku. Jadi dia senang banget nih pegang-pegang dan lain sebagainya. Love language. Oh, love language-nya physical. Love language aku kan sentuhan. Jadi semua orang aku sentuh. Nah, itu mesti. Jangan lupa pakai hand sanitizer aja. Mesti dilihat gitu, mesti disoroti gitu. Kalau dia bisa begitu dikala kita pacaran, dia bisa begitu juga ketika kita menikah sama orang lain gitu. Jadi benar-benar kekurangan itu ketika pacaran, kalau bisa soroti benar-benar deh. Daripada nanti ketika udah menikah, udah kita harus mau gak mau menerima, harus mau gak mau telan, mau gak mau diem gitu. Dan bergumul sama Tuhan, oke, ini aku udah membawa ini ke Tuhan, udah janji nikah dan lain sebagainya, udah sulit gitu. Tapi ketika kita pacaran, kenapa kayaknya sesi ini buat yang pacaran, serem banget ya gitu, putus, pikirin lagi lah dan lain sebagainya. Tapi percayalah, karena kita melihat banyak sekali kegagalan, ya banyak sekali kegagalan dalam pernikahan. Bahkan kita menjalani pernikahan juga tidak mudah gitu. Walaupun tadi Lea bilang, couple goals apa segala macam, kita di belakang, berat banget ya gitu. Karena kita tahu menikah itu tidak semudah itu, teman-teman. Jadi ketika sekarang teman-teman ada di masa pacaran, fresh start gitu, benar-benar yang baik. Terus prosesnya kalau emang nggak bisa atau kayaknya nggak mungkin atau kayaknya udah ada red flag, udah deh, jangan dipaksain, jangan. Ya walaupun jangan segampang itu juga ya, maksudnya kita juga harus pikirin caranya seperti apa, harus tanya Tuhan benar-benar, karena jangan lupa yang kamu del itu juga manusia yang punya perasaan ya segala macam. Jangan karena kayaknya Tuhan suruh aku putusin dia gitu, terus kita bilang ya karena Tuhan suruh aku putusin gitu. Pikirin juga gitu loh perasaan dia dan lain sebagainya gitu. Jadi jalani pacaran kalian dengan sebaik-baiknya, tanya Tuhan gitu ya, benar-benar Tuhan gimana cara membuat pacaran ini juga sesuatu yang menyenangkan hati Tuhan. Bener gak nih dia orangnya? Kalau enggak, gimana ya cara mengakhiri hubungan ini gitu. Jadi benar-benar diperhatiin karena ini adalah modal sebelum kalian menikah. Walaupun kalian enggak menikah dengan orang ini, tapi percayalah hubungan demi hubungan itu akan membentuk sebuah fondasi kalian untuk nanti pernikahan gitu ya. Karena itu pengalaman kalian kan. Dan pengalaman itu bisa membawa satu kebaikan, bisa membawa luka yang akan kalian bisa bawa loh ke dalam pernikahan. Jadi jangan dipikir nih waktu aku nikah sama Reza ada loh luka-luka misalnya dari pacaran-pacaran yang lalu yang bisa kebawa ketika pernikahan gitu. Jadi jangan main-main gitu sama yang namanya pacaran. Jangan cuma ini senang-senang, happy-happy dan lain sebagainya. You spend a lot of time, a lot of energy, a lot of emotion, a lot of banyak banget lah gitu saat pacaran. Dan itu bisa ditukar dan jadi fondasi kamu. Jadi hati-hati banget. Ya, to sum up, kalau misalnya teman-teman apa yang kita bahas, to sum up satu statement aja, pacaran jangan main-main. Gitu ya. Pacaran jangan main-main. Dah gitu aja. Mantap. Thank you banget Ko Reza dan Cisa. Sangat memberkati sekali. Mantap. Oke.
semuanya merasa terberkati dengan sesi ini? Boleh dong tepuk tangannya lagi. Yeay, oke. Oke, setelah ini kita ada sesi break, toilet break selama 3 menit. 3 menit aja nih, mau ke toilet silakan. Nanti setelah ini kita kembali lagi ke kelas ini untuk yang dating. Untuk yang dating bersama Koepen dan di lantai 5 untuk yang single bersama Kogren. Thank you semua. Sorry, tambahan satu lagi teman-teman. Aku, Cisan dan para pembicara lainnya kita nanti setelah ini masih ada di sini. Jadi kalau teman-teman mau ngobrol, perlu konseling sama kita, please bukan ketok, colek aja. Kok mau ngobrol dong kita. Ayo go ahead ya. Oke.